Salam sejahtera kepada Pak Raja yang selaku menjadi dosen MK Ekonomi Mikro dan Makro dan kepada teman-teman kami semua. Pertama-tama terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita kesehatan, dan juga terima kasih kepada Pak Raja yang telah memberikan kita kesempatan untuk melakukan kerja kelompok dengan judul Pasar Monopoli dan Pasar Persaingan Sempurna. Tanpa memperpanjang waktu, akan saya memulaikan presentasi tersebut. Yang pertama-tama yaitu di pengertian pasar monopoli. Ida Nuraini dalam bukunya menuliskan bahwa pasar monopoli yaitu penjual memiliki kuasa dalam menentukan harga, yang dimana penjual dapat menentukan harga sepenuhnya dan hanya dikit yang bisa mempengaruhi harga pasar. Yang kedua yaitu pasar monopoli merupakan jenis pasar yang tidak sempurna. Pasar tersebut dikatakan pasar yang tidak sempurna dikarenakan tidak memiliki unsur persaingan karena sulitnya memasuki pemain baru. Ada juga beberapa alasan kenapa terjadinya pasar monopoli. Yang pertama yaitu monopoli dari pemerintah atau juga disebut dengan monopoli by law, di mana produknya dijual menyangkut hidup orang banyak. Yang kedua yaitu monopoli secara alamiah atau monopoli by nature. Biasanya secara alamiah itu perusahaannya berada di lokasi sumber daya yang digunakan sehingga mereka menguasai sumber daya tersebut, atau juga dikarenakan iklim atau geografis yang membuat perusahaan tersebut sehingga mereka menguasai sumber daya di sana. Yang ketiga ada ciri-ciri pasar monopoli. Yang pertama yaitu industri satu perusahaan, yang dimana hanya satu perusahaan tersebut yang berdiri. Yang kedua itu barang atau jasa tidak memiliki pengganti. Biasanya barang atau jasa yang diproduksi oleh perusahaan monopoli tidak dapat digantikan, juga gak bisa digantikan oleh barang yang mirip. Yang ketiga yaitu sulit masuknya ke industri. Tidak gampang untuk membangun satu pasar monopoli. Dan yang keempat itu dapat mempengaruhi penentuan harga. Biasanya menentukan harga itu dari perusahaan tersebut. Sangat sedikit yang bisa mempengaruhi pasarnya. Dan sekarang kita akan membahas tentang keuntungan dan kekurangan pasar monopoli. Keuntungan dan kekurangan pasar monopoli. Dari pemerintah, perusahaan tidak perlu melakukan banyak promosi dan mengendalikan harga produk, karena berapapun harganya, masyarakat akan tetap setia. Kalau jika secara alamiah atau by nature, itu perusahaan tidak mencapai skala ekonomis atau economy scale yang produk pun bisa menjadi lebih efisien. Yang ketiga itu yaitu secara kekayaan intelektual yang membuat pemilik hak kekuasaan tersebut menjadi lebih leluasa dan mengembangkan produknya ke arah yang lebih bagus lagi. Ada juga kelebihan lain yang mampu menjaga kestabilan ekonomi dari efisiensi terhadap produk maupun jasa. Adanya perusahaan lain dengan menawarkan produk maupun jasa yang sama hanya akan membuat siklus ekonomi tidak stabil. Dan pemerintah bisa terjun dalam peran sebagai pelindung sumber daya dalam negara. Sesuatu yang sangat penting ini memang dibutuhkan oleh masyarakat di suatu negara tempat yang mereka tinggal dan hidup. Selanjutnya yaitu kekurangan pasar monopoli. Pertama itu seenaknya menaikkan dan menurunkan harga. Nah, jika dia menurunkan harga, mungkin itu akan menjadi keuntungan bagi pembeli. Dan jika dia menaikkan, yang kedua, konsumen tidak takut kehilangan konsumen karena konsumen tidak memiliki pilihan lain. Ketika harganya dia naikkan setinggi-tingginya, pembeli tidak dapat berkomplain tentang harga karena mereka membutuhkannya. Jadinya mereka tidak takut kehilangan konsumen karena mereka tahu atau yakin bahwa jika pembeli tidak membelinya itu akan menjadi kekurangan atau ada juga kerugiannya
yakni yaitu akan memicu munculnya pasar gelap. Berikut juga ada contoh pasar monopoli. Yang pertama itu contohnya itu PT Perusahaan Listrik Negara atau disebut dengan PLN. Yang kedua yaitu PT Kereta Api Indonesia. Jat kelompok kami, yaitu menjelaskan tentang pasar monopoli dan pasar persaingan sempurna. Sebelum saya jelaskan, saya berterima kasih kepada Pak Raja yang telah memberikan waktu kami untuk menyelesaikan tugas ini dalam waktu seminggu. Pasar monopoli sudah dijelaskan kepada teman saya sebelumnya, yaitu Jocelyn. Saya akan menjelaskan tentang pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna ini adalah pasar yang di dalamnya banyak penjual atau pembeli. Namun demikian kedua pihak tidak bisa memengaruhi harga karena harga telah ditentukan oleh pasar itu sendiri. Selain itu, para pelaku ekonomi di pasar persaingan sempurna juga sama-sama telah mengetahui kondisi dan memiliki informasi yang terkait dengan pasar. Pasar persaingan sempurna ada dua. Yang pertama yaitu semua perusahaan memproduksi barang yang homogen. Artinya barang yang dihasilkan berbagai perusahaan tidak mudah dibeda-bedakan. Yang kedua, produsen dan konsumen memiliki pengetahuan yang sempurna. Dalam artian, pembeli mengetahui tingkat harga yang berlaku dan perubahan ke atas harga tersebut. Selanjutnya ada ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Yang pertama ada jumlah pembeli dan penjual banyak. Barang atau jasa yang diperjualbelikan bersifat homogen. Yang ketiga ada faktor produksi bebas bergerak. Yang keempat adanya bebas untuk mengambil keputusan. Yang kelima, pembeli dan penjual mengetahui keadaan pasar. Yang keenam yaitu produsen bebas keluar masuk pasar. Selanjutnya ada kelebihan pasar persaingan sempurna. Ada 3, yaitu yang pertama, harga benar-benar terbentuk melalui mekanisme harga. Harga yang terbentuk tidak ada campur tangan pemerintah maupun asosiasi produsen. Yang kedua, dalam jangka panjang akan terjadi harga yang menguntungkan konsumen karena harga dibentuk dari biaya rata-rata minimum, sehingga pasar menjamin diproduksinya produk dengan biaya rendah. Yang ketiga ya ada persaingan sempurna, tidak memerlukan adanya iklan karena jenis barang, kualitas dan harganya hampir sama. Yang selanjutnya ada kekurangan. Kekurangan dari pasar persaingan sempurna ada 3. Yang pertama yaitu keuntungan yang diterima dalam skala normal, sehingga beberapa perusahaan sulit menyediakan dana untuk pengembangan. Yang kedua ada konsumen dapat merasa jenuh dalam pembelian karena produk pada pasar adalah produk homogen.
sehingga membatasi pilihan konsumen. Yang ketiga, ada persaingan sempurna dapat menimbulkan biaya sosial. Perusahaan yang abai dengan biaya sosial akan menimbulkan kegiatan produksi yang merugikan masyarakat, misalnya polusi, penggunaan bahan pengawet berlebihan, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada contoh pasar persaingan sempurna. Contoh pasar persaingan sempurna. Yang pertama ada pasar beras, pasar sayur dan buah, toko minyak wangi atau parfum, toko baju, bursa efek atau pasar modal, pasar daging. Sudah, itu saja contoh-contoh persaingan pasar sempurna. Saya Riful Sanjaya, izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.